Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, apakah ada hukum tentang tulisan atau pajangan atau bingkai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hiasan di rumah-rumah? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak? Ya, ulama sebenarnya ya lebih cenderung menganggap ini adalah perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, gitu kan. Tetapi jangan dianggap itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Jadi ayat kursi itu sebesar apapun antum tulis, gitu kan, 10 kali 10 meter di rumah tidak bisa ngusir setan. Jadi jangan anggap bisa ngusir setan. Quran pun yang kita pajang biar 100 buah mushaf tetap baca setan di rumah. Sedangkan kita lagi baca Quran bisa ngantuk, masih bisa digoda sama setan. Mengusir setan dengan membacanya, gitu kan. Jadi tidak benar itu sering diceritakan di film-film di Indonesia kalau Quran ditempelin teriak-teriak setannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau ngeruqyah saja bacaannya supaya didaunkan kejiwaannya, setannya bilang kamu salah baca, gitu kan. Bolehkah kita menggunakan media gambar seperti di atas bertuliskan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tanpa kalimat Arabnya sebagai sarana syiar agama Islam di media sosial? Boleh saja, nggak ada masalah. Gambar jalan, ada pohon, kemudian ditulis ayat atau hadis, ya itu insya Allah tidak ada masalah. Yang penting jangan ada gambar yang berjiwa, ya, manusia, hewan, jin, dan di sini ulama masukkan juga malaikat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hukum memajang gambar seperti di atas pada dinding rumah atau dicetak di baju? Sudah pernah saya jelaskan, tidak ada masalah selama itu bukan yang berjiwa, nggak ada masalah. Antum punya baju kaos gambarnya pohon, nggak apa-apa. Gambarnya building, nggak apa-apa. Tulisan, nggak ada masalah. Jangan gambar harimau, gitu kan, gambar orang, nggak usah. Apabila ada bayi yang baru lahir dan berusia 3 jam saja kemudian meninggal, apakah bayi tersebut wajib diakikahkan? Jawabannya iya, tetap diakikahkan. Karena akikah itu diwajibkan bagi semua yang lahir, dia mati atau tidak. Kalau sudah lahir, diakikahkan. Jadi bukan manfaatnya bukan karena sembeli kambing itu karena dia masih hidup, tapi karena dia lahir. Karena dia lahir, gitu kan? Maka ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam, yang saya tahu tetap diakikahkan, gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan semua orang yang lahir terikat atau tergadai dengan akikahnya, maka diakikahkan saja. Bahkan diberikan nama, dianjurkan diberikan nama. Kalau sudah, sebagian ulama yang Allah alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena memang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Kalau sudah lebih dari 4 bulan dan memiliki nyawa kemudian meninggal, gitu kan, keguguran misalnya, dianggap sudah jadi manusia kan, maka diberikan nama. Kalau mau diakikahkan juga nggak masalah, karena dianggap dia sudah keluar dalam kondisi hidup ataupun mati. Ayah sakit stroke dan anak wanita kandung harus memandikan setiap pagi dan sore, apa hukumnya Ustaz? Sedangkan tidak boleh seorang anak kandung menggunakan celana pendek di depan anaknya yang balik, dan diharamkan anak wanita mandikan jenazah ayah kandungnya. Kalau seandainya tidak ada yang lain mengurusnya, masuk dalam bab daruriyat. Daruriyat memang itu tidak ada masalah, gitu kan. Seperti hukumnya kalau seorang wanita, pernah saya kasih contoh, mau berobat, mau melahirkan, tidak ada dokter perempuan, harus dokter laki-laki, bolehkah? Bukan hanya sekedar memandikan, memang mengeluarkan bayi dari kemaluan perempuan itu. Ulama mengatakan boleh. Sebagaimana juga Nabi SAW menggunakan tenaga beberapa sahabiat mengobati laki-laki satu sahabat yang sedang luka di medan perang. Kalau dalam pengobatan berbeda, gitu kan. Ini kan termasuk perawatan, pengobatan. Kalau nggak ada, kalau ada orang lain, alhamdulillah. Anda punya rezeki, cari seorang laki-laki yang baik, yang soleh, bayar dia, gitu kan. Bayar dia, kemudian insya Allah ya, disuruh urus, itu bisa.